Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur dimanapun berada, senang banget nih ya Shanti dapat nemenin kalian lagi di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kali ini masih nih ya menyangkut materi kita, asik, materi ataupun topik kita pada bulan lalu tepatnya, yang tentang Fit for All. Dan sekarang itu kita akan membahas olahraga dan daya tahan tubuh. Nah jadi ya buat kalian yang mungkin belum tahu Fit for All itu kayak gimana dan pingin lebih tahu lagi olahraga dan juga daya tahan tubuh itu kayak gimana, bisa nih ya langsung ke YouTube-nya Radio Guntur untuk cari tahu dulu, cari keywordnya Fit for All, ditonton dulu biar dengerin obrolan kali ini juga lebih menarik seperti itu ya. Dan seperti yang kita tahu, untuk olahraga ini tentunya banyak sekali memiliki manfaat dan juga salah satunya untuk daya tahan tubuh atau daya imun tubuh seperti itu. Namun kali ini masih saja ada orang-orang yang bisa dikatakan mager atau malas gerak dengan olahraga ini sendiri. Padahal ini seperti yang sudah dikatakan tadi, olahraga memiliki banyak sekali manfaat. Nah sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, kali ini Shanti tidak sendiri karena sudah ada Dr. Made Budiawan, Esket MKes AIFU. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya nih dok? Sehat. Sehat ya, jadi walaupun kita udah ada di zona yang bisa dikatakan sangat mencemaskan seperti itu ya dok ya, tapi betul, kita harus tetap sehat seperti itu ya. Nah untuk dokter sendiri nih ya dok ya, sebelum mungkin dijelaskan dulu untuk daya tahan tubuhnya, mungkin bisa lagi nih kita refresh lagi tentang yang dimaksud atau manfaat dari olahraga itu sendiri apa sih dok? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Jadi tak terasa sebenarnya bulan lalu kita sudah bertemu dengan topik umum, gitu, bagaimana bugar untuk semua dengan berolahraga. Artinya bahwa kita ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergerak, berolahraga dengan baik, dengan benar, dengan terukur dan teratur seperti yang sudah kita sempat sampaikan. Jadi dengan berolahraga seperti itu maka akan mendapat manfaat, gitu. Karena sesungguhnya olahraga juga seperti dua sisi mata uang ya. Jadi kalau dilakukan dengan benar, terukur dan teratur tadi, maka manfaat yang akan didapat. Tetapi ketika olahraga itu dilakukan dengan tidak sesuai dengan kaidahnya, maka justru bukan manfaat, tetapi justru mudarat. Jadi merugikan olahraga itu dilakukan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya olahraga dalam kaitannya dengan kekebalan, gitu. Jadi ini mohon maaf suara saya barangkali agak ini karena saya harus bermasker ya. Jadi kita harus tetap memakai dengan protokol kesehatan seperti itu ya dok ya. Sepakat. Jadi protokol kesehatannya begitu. Nah, bagaimana sesungguhnya orang mungkin gampang sekali mengatakan bahwa ayo olahraga supaya kekebalannya meningkat. Olahraga menjadikan imun tubuh meningkat, gitu. Jadi sesungguhnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat berolahraga sehingga kekebalan tubuh kita meningkat? Nah, itu yang sebenarnya ingin kami diskusikan dan ingin kami sampaikan kepada masyarakat supaya bahwa masyarakat menjadi lebih yakin karena olahraga akan mengakibatkan imun tubuh itu meningkat. Di saat kondisi seperti sekarang ya, di tengah-tengah kondisi pandemi ini, di mana belum ada obat, kemudian vaksin juga belum ada, sehingga kekebalan tubuh kita hanya dipengaruhi oleh atau kemampuan tubuh kita untuk mengcounter penyakit, virus, bakteri dan sebagainya bersumber dari kekebalan, gitu. Nah, bagaimana lalu tubuh kita merespon olahraga sehingga berdampak pada kekebalan tubuh meningkat, kan begitu. Jadi yang perlu dipahami bahwa di dalam tubuh kita ini terdiri dari berbagai sistem. Ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, begitu ya. Dalam bahasa yang sederhana saya katakan. Nah, dengan berolahraga maka semua sistem itu akan meningkat kemampuannya, akan meningkat efisiensinya dan efektivitasnya, sehingga tubuh akan mendapatkan manfaat dari olahraga itu sendiri. Pertanyaannya adalah olahraga yang bagaimana, gitu. Seperti yang saya katakan di awal, olahraga yang diharapkan dilakukan adalah olahraga yang sesuai dengan kaidah
olahraga. Olahraga yang terlalu berlebihan justru akan menurunkan kekebalan, bukan malah meningkatkan gitu. Apapun di dunia ini yang berlebihan pasti tidak baik gitu ya. Nah, olahraga yang bagaimana? Olahraga yang diamanahkan untuk meningkatkan kekebalan itu adalah olahraga yang intensitasnya sedang. Justru yang intensitas sedanglah yang mampu meningkatkan kekebalan. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana olahraga itu dilakukan dengan aspek tadi supaya mendapat manfaat, yaitu olahraga dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan terukur dan teratur gitu. Nah, itulah yang pada intensitas sedang tadi dilakukanlah olahraga dengan baik, benar, terukur dan teratur. Jadi dengan demikian maka sebagai salah satu contoh, misalnya kita ambil sistem pencernaan. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita, terutama di sistem pencernaan saat kita berolahraga? Aliran darah, intinya ya, aliran darah itu akan menjadi lebih meningkat, yang ditandai dengan peningkatan denyut nadi, denyut jantung gitu. Yang mengakibatkan seluruh organ tubuh kita itu mendapat aliran atau pasokan darah yang optimal. Dengan aliran darah dan pasokan yang optimal, maka secara logika saja, maka energi akan tersalurkan, oksigen akan tersalurkan, sehingga semua komponen di dalam tubuh kita itu dialiri oleh darah, energi, dan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang mengakibatkan akhirnya kinerja dari organ-organ tadi itu mengakibatkan peningkatan efisiensi. Berikutnya contohnya misalnya sederhana saja di sistem peredaran darah dan jantung misalnya. Jantung akan dipacu untuk memompa darah ketika kita berolahraga, maka jantung akan meningkat kinerjanya untuk memompa darah ke sekujur tubuh ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Semua teraliri dengan darah itu. Nah, ketika orang yang terlatih itu melakukannya secara teratur, maka akan berdampak pada jantung itu sendiri. Jantung akan mengalami peningkatan efisiensi dan efektivitas, dimulai dari berubahnya ukuran jantung yang menjadi lebih besar, bagaimana otot jantung menjadi lebih tebal, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pompa darah dengan efisien. Sehingga tidak jarang pada orang-orang yang terlatih, denyut jantungnya itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan yang orang-orang yang tidak terlatih. Artinya apa? Jantung kita menjadi lebih efisien. Kalau orang lain katakanlah perlu waktu 80 kali per menit untuk berdenyut sehingga darah itu terpompa dengan baik. Kalau orang yang terlatih barangkali bisa sampai hanya 60 kali saja. Jadi artinya ada penghematan di situ. Penghematan artinya maka kinerjanya efisien. Maka terjadi peningkatan efektivitas gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan berolahraga, tentu sekali lagi yang saya katakan, olahragalah yang baik, benar, terukur dan teratur. Berulang-ulang saya katakan ini karena hampir sebagian orang memforsir dirinya dengan beranggapan bahwa dengan semakin sering, semakin berat olahraga yang dilakukan, maka semakin tinggi, semakin bagus. Padahal itu tidak seperti itu. Oke, jadi itu terbalik ya dok ya? Ya, cukup olahraga intensitas sedang saja. Dan caranya mengukur intensitas sedang kan sudah seperti yang saya sampaikan bulan lalu dengan mengukur denyut nadi. Perhatikan itu, jadi jangan berlebihan olahraganya. Dan ini tentu akan sangat individual ya. Belum tentu sama antara si A dengan si B dengan si C gitu. Jadi sangat individual. Barangkali itu dulu sebagai. Lalu untuk daya tahan tubuh dari orang dewasa dan juga anak-anak itu apa sama atau ada yang berbeda nih dok? Ya, kalau dilihat dari sisi perkembangan secara fisiologis katakanlah demikian, maka anak-anak tentu akan mengalami masih dalam fase pertumbuhan yang makin lama makin sempurna komponen daya tahan tubuhnya. Jadi sistem imun antara anak dan dewasa itu tentu secara perkembangan begitu ya. Kalau orang dewasa sudah sempurna perkembangan daya tahan tubuhnya, sehingga diharapkan bahwa dalam tubuh kita ini terdiri dari berjuta fungsi kekebalan ya yang diciptakan oleh Tuhan pada manusia begitu. Jadi ini tentu harus ditingkatkan efisiensinya dengan berolahraga itu tadi. Jadi antara anak dan dewasa, anak masih dalam proses menuju perkembangan yang menjadi lebih baik begitu pada level tertentu.
dia akan sudah stay pada kondisi tertentu di mana sistem kekebalannya akan bekerja sama seperti orang dewasa kebanyakan seperti itu orang. Ya. Oke, lalu untuk tubuh yang memiliki imunitas yang baik itu bisa dikategorikan baik itu yang seperti apa sih, Dok? Ya, intinya bagaimana tubuh itu mampu merespon setiap adanya benda asing, katakan begitu ya, apakah itu mikroorganisme, bakteri gitu. Jadi kalau tubuh itu berhasil mempertahankan kondisinya tetap sehat, tidak mengalami infeksi apapun, nah disitulah salah satu kunci bahwa sistem kekebalan kita bekerja dengan optimal gitu. Jadi begitu kita sistem kekebalan, jadi ibaratnya kalau kita punya tentara nih ya di dalam tubuh kita, setiap saat kita terpapar. Hari ini kita di ruangan ini barangkali kita tidak bisa lihat. Ada ribuan bahkan jutaan mikroorganisme ya, ada bakteri, ada virus, apalagi sekarang dalam kondisi seperti ini kita nggak tahu nih di ruangan terbuka atau di udara terbuka ini ada virus. Kalau tubuh kita sistem kekebalannya menurun, maka begitu masuk dia akan menimbulkan gejala, keluhan. Nah, gejala itulah salah satu bukti bahwa tubuh kita mengalami dalam tanda petik mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan infeksi dari mikroorganisme tadi. Tapi kalau kita berhasil, kita tetap bugar, tetap sehat dengan mempertahankan perilaku mulai dari berolahraga, istirahat yang cukup, nutrisi yang baik, kemudian tidak melakukan gaya hidup yang tidak baik seperti alkohol, merokok dan sebagainya. Saya kira itulah bukti bahwa kekebalan bekerja secara optimal. Nah, ini juga ya, Dok ya. Banyak juga orang yang mungkin karena di masa pandemi seperti ini mungkin kita dianjurkan untuk memakai masker kemanapun seperti itu ya. Tapi untuk orang-orang yang berolahraga saat pagi hari misalkan nih, Dok ya, banyak yang Shanti lihat itu tidak menggunakan masker dan ternyata dari beberapa artikel yang Shanti baca ada juga yang mengatakan berolahraga untuk yang menggunakan masker itu bisa mengganggu kesehatan. Sebenarnya benar atau tidak sih, Dok? Ya, jadi begini, kalau dari sudut pandang olahraganya, kita lihat yang saya katakan tadi bahwa olahraga yang baik, olahraga yang mampu nanti bermanfaat untuk kebugaran adalah olahraga dengan intensitas ringan sedang. Nah, andai kata olahraga dengan intensitas ringan sedang ini sesungguhnya tubuh kita tidak terlalu lelah, sehingga protokol kesehatan sesungguhnya tidak terlalu mengganggu andai kata itu dilakukan. Justru malah tetap harus dengan protokol kesehatan. Salah satunya adalah bermasker. Jadi simpulannya sebenarnya begini, langsung saja saya katakan, bermasker itu tidak bermasalah pada olahraga dengan intensitas ringan dan sedang. Tergantung jenis masker tentu kan. Karena masker kan ada berbagai macam gitu. Jadi kalau menggunakan masker yang juga kita tidak mungkin menggunakan masker N95 di luar gitu kan. Itu kan hanya untuk tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan kasus, dengan bekerja di rumah sakit, baru maskernya harus menggunakan tingkat proteksi yang lebih baik. Kalau masker-masker yang sehari-hari kita gunakan ini kan masker kain yang bisa digunakan untuk membatasi bagaimana supaya jangan sampai terjadi droplet begitu ya. Apa yang terjadi di luar itu terhirup langsung kepada kita gitu. Jadi saya kira tidak persoalan. Mengenai berbagai macam riset atau jurnal yang menggunakan kontroversi terkait masker pada saat berolahraga, memang saya kira itu wajar. Kenapa? Karena ini kan merupakan kasus yang baru ya. COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru. Hampir seluruh dunia dalam tanda petik tergagap-gagap gitu menghadapi situasi ini. Sehingga banyak hal yang lalu ditemukan, banyak hal yang lalu dikaji, diteliti. Dan itu sepertinya sah-sah saja. Saya kira itu ditemukan di sebuah tempat mengatakan bahwa begini, di tempat lain mengatakan begini. Saya kira proses riset ini kan terus berlangsung. Jadi untuk memahami sebuah hasil kajian itu kan juga harus dilihat metodologinya, harus dilihat mungkin bagaimana sampelnya, bagaimana teknik pengambilan sampel dan teknik pengujiannya, dan itu saya kira wajar-wajar saja. Tetapi kembali lagi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Olahraga dengan intensitas ringan dan sedang tidak akan berpengaruh dengan menggunakan masker. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi tubuh kita. Saya kira tidak ada. Justru bagaimana kita melindungi diri dan bagaimana melindungi orang lain, kan begitu sebenarnya. Dengan tetap bisa berolahraga dengan wajar. Oke, jadi untuk orang-orang mungkin nih ya yang mendengarkan Radio Guntur sekarang bisa nih didengarkan sekali lagi perkataan dari Dr. Budiawan seperti itu.
bahwa kita kalau misalkan olahraga itu nggak usah takut untuk pakai masker seperti itu ya, karena kita justru juga pakai harus masker. menerapkan protokol kesehatan seperti itu dok ya. Nah lalu dok, jika tadi itu kan berbicara juga tentang daya imun tubuh, lalu juga ada olahraganya. Nah apabila nanti ada gangguan imun yang mungkin biasanya sering dialami oleh banyak orang, itu berpengaruh kemana aja dok? Ya intinya ketika daya tahan kita menurun atau kekebalan atau imunitas kita menurun, maka risiko utamanya adalah kita akan gampang jatuh pada kondisi sakit gitu, lebih gampang terinfeksi gitu. Sehingga kalau itu terjadi maka ya kita butuh waktu untuk proses penyembuhan. Artinya kalau kita sudah sampai jatuh kondisi sakit, ya justru ya jangan berolahraga dulu. Jadi energinya dikumpulkan untuk proses penyembuhan. Jadi jangan ada juga kata atau istilah seperti sebelum-sebelumnya barangkali di kalangan masyarakat, walaupun misalnya pilek sedikit, batuk sedikit, alah ayo dibawa olahraga aja, biar keluar keringat pasti hilang. Sebenarnya itu adalah mitos yang salah gitu. Jadi justru kalau kondisi sakit, meriang jawabannya istirahat gitu. Olahraga kan untuk orang yang sehat gitu. Jadi bukan berarti lalu mengatakan bahwa untuk yang sakit tidak boleh berolahraga. Ada jenis penyakit apa yang harus berolahraga? Kan ada beberapa, misalnya penyakit-penyakit non infeksi ya. Orang yang dengan gula, orang yang dengan jantung misalnya dia tetap harus berlatih tapi dalam intensitas tertentu. Tetapi kalau sudah jelas infeksi, ada flu, ada apalagi sekarang begitu meriang sedikit seharusnya ya hentikan aktivitasnya, beristirahatlah, makan yang baik begitu. Jadi saya kira kalau imun turun maka ya dia akan gampang jatuh sakit gitu. Oke, jadi seperti itu ya ternyata ya dok ya. Nah lalu dok, tadi juga sempat dokter singgung tentang jika kita berolahraga yang terlalu berat atau cukup berat itu bisa menurunkan daya kekebalan tubuh kita, daya imun kita seperti itu ya dok ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nge-gym, misalkan nge-gym itu bisa meningkatkan, justru akan lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama juga bisa baik untuk mencegah COVID-19 ini. Itu sebenarnya benar atau tidak sih dok? Pertama saya akan lihat dulu dari olahraga yang berat ya, overtrain, misalnya terlalu berlebihan. Jadi kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya begini, di dalam tubuh kita saat kita bergerak, apapun gerakannya, di dalam tubuh kita terjadi gangguan keseimbangan atau terjadi perubahan keseimbangan. Tubuh kita akan merespon, jadi akan terbentuk yang namanya radikal bebas gitu. Nah, keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan namanya sebagai yang melawan radikal bebas begitu ya, itu akan terganggu. Jadi ketika radikal bebas berlebihan dan antioksidannya tertekan, maka tubuh kita akan mengalami, itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan kekebalan gitu. Nah pada olahraga yang berat, jadi radikal bebas yang dihasilkan akan jauh lebih banyak daripada antioksidan yang mampu dibentuk oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan tadi. Jadi dalam kondisi seimbang, tubuh kita itu selalu dalam kondisi seimbang secara hormonal, secara fisiologis begitu. Tapi begitu terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi gangguan yang lain gitu. Nah, itulah kenapa olahraga yang berat itu tidak dianjurkan gitu. Atlet saja, atlet elit saja, yang sekarang ini sedang dihentikan kompetisinya, itu bingung untuk mengatur pola latihannya. Karena anjuran WHO kan, olahraga hanya boleh intensitas sedang. Sementara atlet, kalau berbicara performa, dia harus melatih dirinya upper limit gitu. Jadi menembus batas yang selama ini dia pernah lakukan. Nah, disinilah lalu peran teknologi, peran science, sport science, bagaimana nutrisinya dipantau, diberikan yang baik gitu. Nah, itu saya kira kenapa overtrain atau olahraga yang berlebihan akan menurunkan kekebalan karena terjadi gangguan keseimbangan radikal bebas dan antioksidan. Kalau radikal bebas ini banyak sekali, itu yang akan merusak gitu, menurunkan kekebalan, menurunkan proses yang lain. Gitu. Oke. Nah, bagaimana lalu dengan weight training, gym gitu misalnya. Gym itu kan pada dasarnya latihan beban ya. Jadi secara prinsip salah satu bentuk olahraga yang bisa dilakukan di kala pandemi sekarang ini dengan prinsip bekerja dari rumah, belajar dari rumah gitu ya, sampai olahraga pun di rumah barangkali. Ya salah satunya adalah weight training, latihan beban. Nah, latihan beban dalam kondisi tertentu pun ya tentu bermanfaat gitu, sepanjang intensitasnya sedang. Jangan berlebihan gitu. Karena prinsip latihan beban itu kan sebenarnya melatih kekuatan otot. Berbeda halnya kalau yang melakukannya adalah dengan tendensi tertentu, misalnya ingin membentuk otot. Seorang bodybuilding misalnya, seorang yang ingin bercita-cita menjadi binaraga misalnya begitu. Dia kan akan melatih untuk memperbesar otot. Dia akan tentu berbeda tipe latihannya antara orang yang
melatih kekuatan dengan orang yang ingin membentuk otot. Tapi di atas segalanya, weight training adalah salah satu jenis olahraga yang dianjurkan juga. Oh, seperti Ya, itu ya. jadi semua aktivitas fisik yang ada tendensi untuk melatih kekuatan, kelincahan, dan sebagainya, kebugaran itu semua akan bermanfaat dengan intensitas yang benar tentunya. Oke, seperti itu Oke, ya dok ya. ya. Nah lalu dok, untuk orang yang memiliki aktivitas yang berbeda seperti itu dok ya, pasti energi yang dikeluarkan juga itu biasanya berbeda juga kan ya Yes. dok ya. Lalu itu apakah ada pengaruhnya untuk pemilihan jenis olahraga itu sendiri dok? Begini, jadi sekali lagi kami menganjurkan untuk olahraga, kita bicara tentang kebugaran ya, karena topiknya adalah fit for all di awal, kemudian sekarang bagaimana kekebalan itu berlangsung. Jadi olahraga dengan tujuan kekebalan supaya mendapat manfaat kesehatan, itu pilihan olahraganya adalah olahraga-olahraga yang aerobik, tipe atau jenisnya aerobik. Aerobik itu artinya tipenya adalah memiliki gerakan-gerakan yang ritmik, berulang dengan intensitas tertentu. Seperti contoh sederhananya adalah jogging, kemudian lari, kemudian jalan cepat, kemudian bersepeda, berenang. Nah, itu kan adalah tipe-tipe olahraga aerobik yang bisa iramanya kita atur, gitu ya, intensitasnya kita atur. Jadi makin tentu kalau kita berbicara intensitas, maka ya makin tinggi atau makin berat intensitasnya. Intensitas itu kan nanti akan berpengaruh pada contoh, misalnya lari. Untuk meningkatkan intensitas kan kita bisa bermain di dua ranah ya. Waktunya diperlama atau jaraknya yang diperjauh, kan begitu. Jadi makin lama dia melakukan aktivitas itu, maka intensitasnya makin bertambah. Atau kalau ingin menambah tantangan, tambah jauh lagi larinya. Nah, seperti itu jadi modelnya. Intensitas itu di situ kita Tapi bermain. tetap ya dengan patokan diri sendiri seperti itu ya dok ya. Dengan denyut nadi tentunya. Dan juga gini dok, kita agak nyimpang dikit dulu nih ya dok ya, bukan cuma olahraga, tapi banyak banget nih orang yang mungkin ada yang daya tahan tubuhnya itu kurang, biasanya itu langsung lari ke vitamin. Sebenarnya itu ada korelasi yang secara positif atau mungkin bagaimana dok? Baik, barangkali yang dimaksud suplemen gitu ya. Katakanlah namanya juga vitamin, multivitamin atau suplemen. Itu kan sesungguhnya adalah sifatnya tambahan, namanya juga suplementasi atau tambahan gitu. Sepanjang sebenarnya dia melakukan aktivitas nutrisi atau mengkonsumsi makanan dengan baik dan cukup gitu ya, dari sisi jenis, dari sisi jumlah gitu ya, cukup gitu. Sesungguhnya segala macam multivitamin atau suplemen itu tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Karena segala sesuatu yang ada pada suplemen dan pada multivitamin itu kan sesungguhnya ada pada konsumsi, ada pada makanan yang kita konsumsi. Sepanjang kita mengkonsumsinya dengan tepat jumlah, tepat jenis gitu ya, diversifikasinya banyak, ada sumber protein, sumber karbohidrat dan sebagainya, itu sesungguhnya tidak membutuhkan sama sekali sebenarnya. Karena toh kebutuhan kita akan multivitamin atau suplemen itu sebenarnya tubuh kita tidak memerlukan banyak. Tidak perlu disuplai lagi dari luar gitu. Sepanjang ini benar-benar dilakukan loh ya. Jadi multivitamin atau suplemen itu baru akan mengambil peran manakala seseorang dalam kondisi yang misalnya dalam kondisi sakit tadi, atau fase-fase awal penyembuhan untuk mempercepat proses recovery misalnya. Itu saya kira bisa digunakan. Atau saya berbicara pada level orang yang terlatih ya, level atlet gitu. Pada beberapa penelitian yang pernah saya lakukan, salah satu fungsi dari multivitamin, contohnya adalah vitamin C begitu ya, dengan 1000 mg itu memang sangat signifikan pengaruhnya kepada peningkatan penggantian karena sebagai antioksidan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, radikal bebas itu mendapat dilawan dengan antioksidan yang baik gitu. Nah, pada orang yang atlet dengan intensitas latihannya sangat tinggi, karena kalau atlet itu kan utamanya hasil akhirnya adalah performa ya, penampilan puncak gitu. Jadi dia akan digeber latihannya dari setiap hari sekian, jadi seminggu dia harus berlatih terus. Nah, tubuh kita pada saat itu kan pasti akan terjadi gangguan seperti tadi, antara radikal bebas dan antioksidan. Disinilah vitamin sebagai salah satu suplemen atau antioksidan, karena vitamin C salah satunya, itu mampu akan menjaga keseimbangan ini tetap
terjaga sehingga si Oke. atlet tidak gampang sakit gitu. Oke, berarti sifatnya ini membantu juga ya, Dok, ya? Membantu sebenarnya Oke, pada kalau kondisi-kondisi tertentu. tertentu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan juga meminum vitamin itu bahaya Ya, atau? saya kira sekali lagi filosofinya kan apa yang berlebihan pasti tidak Iya baik sih, gitu. oke, Jangankan zat yang kita masukkan ke dalam tubuh. Air saja contohnya. Kita kelebihan minum air juga tidak bagus. Kembung juga ya, Dok, ya? Kembung juga gitu. Jadi saya kira ada porsi-porsinya Oke. gitu, tidak. Oke, jadi semuanya sudah ada porsinya dan juga tadi mengenai olahraga itu harus terukur, teratur, apalagi Ya, Dok? itu prinsipnya, baik dan Oke, benar. iya dan baik dan Ya, benar seperti itu ya, Dok, ya. ya. Dan tapi nih, Dok, ya, kita sudah masuk ke menit ke-30 dan untuk Sobat Guntur yang mungkin ada pertanyaan ataupun aspirasi terkait topik kita kali ini bisa langsung joinan ke 23455 tapi nanti di sesi kedua. Dan sekarang kita jeda sejenak dan kita akan mendengarkan beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Jadi langsung saja saya kembalikan ke rekan Tami, silakan rekan Tami.